Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menceritakan tentang kesakitan Nyi Roro Kidul. Berikut ceritanya, silahkan disimak. Di pesisir pantai selatan Jawa, laut berwarna biru kehijauan berkilau diterpa cahaya bulan purnama yang menggantung anggun di langit malam. Ombak berdebur keras, seakan membawa bisikan misterius dari dunia gaib yang tersembunyi di kedalaman samudra. Masyarakat sekitar selalu percaya bahwa di balik gulungan ombak besar itu, terdapat kerajaan megah yang tak terlihat mata manusia biasa. Kerajaan tersebut adalah milik Nyai Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan yang tersohor karena kecantikan dan kesaktiannya. Keberadaannya dipuja sekaligus ditakuti, sebab ia dapat membawa berkah sekaligus malapetaka bagi mereka yang berani menentangnya. Banyak cerita turun-temurun yang mengisahkan penampakannya, baik melalui mimpi maupun ketika seseorang berziarah di tepi pantai. Dalam balutan busana hijau yang bercahaya, ia sering digambarkan melayang anggun di atas ombak. Namun, di balik keelokan wajahnya, tersimpan kekuatan gaib yang tak tertandingi. Laut Selatan adalah singgasana sekaligus medan kekuasaannya yang mutlak. Setiap desiran angin laut yang berhembus dianggap sebagai tanda dari kehadirannya yang penuh wibawa. Nyai Roro Kidul dikenal bukan hanya karena parasnya yang mempesona, tetapi juga karena kekuatan gaibnya yang tak terbantahkan. Ia mampu mengendalikan ombak besar yang dapat menelan kapal nelayan hanya dengan satu perintah. Banyak kisah yang menyebutkan bahwa ia bisa muncul tiba-tiba dalam mimpi seseorang, memberi peringatan atau pertanda tentang bencana. Jika ada yang berani meremehkannya, konon mereka akan merasakan amarahnya dalam bentuk badai hebat yang menggulung Laut Selatan. Namun, bagi mereka yang menghormati dan mempersembahkan doa, Nyai Roro Kidul justru menghadirkan perlindungan. Nelayan kerap meyakini bahwa hasil tangkapan melimpah adalah bentuk restunya. Kesaktian itu membuat dirinya dipandang sebagai ratu gaib yang adil, meski keras dalam menjaga batas kuasanya. Tak ada seorang pun yang berani sembarangan berbicara tentang dirinya. Semua itu menegaskan bahwa Nyai Roro Kidul adalah simbol kekuatan yang abadi di lautan. Laut Selatan sendiri dianggap sebagai wilayah yang sakral karena merupakan singgasana tempat Nyai Roro Kidul bersemayam. Di dalam kerajaan gaibnya, konon berdiri istana megah berlapis batu giok hijau berkilauan. Di sana, ia ditemani pasukan jin, siluman, dan roh laut yang setia melayani perintahnya. Kisah tentang istana itu diwariskan dari mulut ke mulut, membuat imajinasi masyarakat terus terjaga. Banyak peziarah yang percaya bahwa mereka bisa merasakan kehadiran istana itu melalui hembusan angin dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuh. Kesakralan Laut Selatan menjadikannya tempat terlarang bagi orang yang tidak menjaga tata krama. Bahkan, hanya menyebut nama Nyai Roro Kidul sembarangan di pantai dipercaya dapat mengundang mara bahaya. Kerajaannya bukan sekadar mitos, tetapi keyakinan yang tertanam kuat dalam budaya Jawa. Misteri ini membuat sosoknya semakin diselimuti aura yang tak terjangkau. Salah satu kesaktian terbesar Nyai Roro Kidul adalah kemampuannya untuk menguasai angin dan gelombang. Badai yang muncul secara tiba-tiba di tengah laut kerap dianggap sebagai pertanda ia sedang murka. Tidak ada satupun kapal yang bisa bertahan jika sudah ditandai oleh amarahnya. Namun, bagi yang berdoa dan memohon perlindungan, lautan seakan menjadi jinak. Nyai Roro Kidul dipercaya dapat menenangkan ombak yang bergulung tinggi dengan hanya satu lirikan matanya. Inilah sebabnya mengapa banyak nelayan yang sebelum berangkat melaut selalu berdoa di tepi pantai. Mereka berharap perjalanan mereka tidak hanya aman, tetapi juga diberkati dengan hasil tangkapan berlimpah. Kesaktiannya menjadikan Laut Selatan bagaikan medan kekuasaan yang tunduk di bawah perintahnya. Tidak ada raja duniawi sekalipun yang mampu menguasai samudra sebagaimana dirinya. Semua ini menegaskan keagungan Sang Ratu Laut Selatan. Nyai Roro Kidul tak hanya cantik jelita, namun juga memiliki kesaktian yang membuat semua makhluk segan kepadanya. Konon, ia mampu berjalan di atas air tanpa tenggelam, seolah lautan hanyalah permadani hijau baginya. Dengan sekali kibasan tangan, badai besar dapat mereda dalam sekejap. Sebaliknya, jika murka, gelombang raksasa akan muncul, melahap kapal-kapal yang berani menantang. Lautan adalah sahabat sekaligus senjatanya, patuh pada setiap kehendaknya, ikan-ikan berkilau dan kawanan duyung selalu siap melayaninya. Bahkan, karang dan pasir dasar laut bergerak mengikuti perintahnya. Kesaktiannya begitu besar hingga manusia hanya bisa berbisik menyebut namanya. Nyai Roro Kidul menjadi lambang kekuatan, keindahan, dan misteri samudra. Tidak ada yang berani meremehkan kewibawaannya, baik di darat maupun di laut.
Nyai Roro Kidul dikenal bukan hanya sebagai penguasa Laut Selatan, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kesaktian luar biasa. Dalam banyak cerita, beliau mampu mengendalikan gelombang laut dengan hanya menggerakkan tangannya, membuat kapal besar karam dalam sekejap. Keberaniannya melindungi wilayah Laut Selatan membuat para nelayan selalu memohon izin sebelum melaut. Selain itu, beliau dapat berubah rupa menjadi sosok perempuan cantik yang mempesona, atau wujud mengerikan yang menakutkan musuhnya. Kesaktian ini bukan hanya untuk menakut-nakuti, melainkan juga menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Orang Jawa percaya, siapapun yang bersikap lancang terhadap lautan akan mendapat peringatan darinya. Gelombang tinggi, angin kencang, bahkan badai bisa terjadi bila ia murka. Semua itu menjadi simbol kekuatan perempuan sakti yang menguasai wilayahnya. Dengan aura magis yang kuat, beliau tetap dihormati hingga kini. Kesaktian Nyai Roro Kidul sering dikaitkan dengan kemampuannya menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Banyak orang percaya bahwa beliau bisa mengundang pasukan jin dan makhluk halus untuk membantunya menjaga laut. Para nelayan sering mendengar suara gamelan dari tengah laut di malam-malam tertentu, yang dipercaya sebagai pesta kerajaan bawah laut. Dalam kisahnya, beliau juga dapat menghilang dan muncul di mana saja, entah di pantai selatan atau di keraton tempat dirinya dipanggil. Hubungannya dengan para Raja Mataram memperkuat keyakinan masyarakat bahwa beliau bukan sekadar legenda, tetapi benar-benar sosok gaib yang hidup berdampingan dengan manusia. Bahkan, beberapa kisah mistis menyebutkan bahwa orang-orang tertentu bisa dipanggil olehnya ke istana bawah laut. Kesaktian seperti ini menunjukkan betapa luasnya kekuasaan beliau. Tidak hanya sebatas lautan, tetapi juga dunia lain yang tak kasat mata. Selain pengendali alam, Nyai Roro Kidul diyakini memiliki kesaktian penyembuhan. Konon, siapa saja yang sakit parah dan bersungguh-sungguh memohon pertolongannya dapat disembuhkan. Namun, penyembuhan ini tidak datang tanpa syarat. Orang yang ditolong biasanya harus memberikan sesaji berupa bunga, kain hijau, atau makanan tertentu di pantai selatan. Hal ini memperlihatkan bahwa kesaktiannya tidak hanya bersifat menghancurkan, tetapi juga penuh kasih dan memberi kehidupan. Banyak dukun dan orang pintar di Jawa yang mengaku mendapat berkah atau kekuatan dari beliau. Namun, mereka juga selalu mengingatkan bahwa hubungan dengan Nyai Roro Kidul harus penuh dengan hormat, tidak boleh main-main. Kesaktian penyembuhan ini membuat beliau dianggap sebagai pelindung bagi orang-orang yang tulus meminta. Masyarakat Jawa meyakini, selama masih ada doa dan penghormatan, beliau akan terus menjaga keseimbangan. Maka, lautan pun tetap menjadi sumber kehidupan. Kekuatan Nyai Roro Kidul sering dikisahkan mampu mempengaruhi pikiran manusia. Banyak cerita rakyat menyebutkan bahwa orang yang menatap matanya terlalu lama akan terpesona, seolah-olah terikat dalam hipnotis gaib. Mereka yang terpilih akan dibawa ke istana bawah laut. Sebagian kembali, sebagian lagi tidak pernah muncul lagi. Hal ini membuat orang Jawa selalu berhati-hati bila berada di pesisir selatan. Cerita tentang orang hilang yang dikaitkan dengan panggilan Nyai Roro Kidul sudah menjadi bagian dari budaya lisan. Namun, bagi mereka yang percaya, hilangnya seseorang bukanlah kematian, melainkan hidup di alam lain. Kesaktian ini menggambarkan bagaimana beliau mampu menembus batas dunia manusia dan gaib. Kemampuan tersebut menambah kewibawaan sosoknya di mata masyarakat. Aura mistisnya membuat orang tidak berani meremehkan kekuatan laut. Hingga kini, kepercayaan itu terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kesaktian Nyai Roro Kidul juga tampak dalam hubungannya dengan Raja-Raja Jawa, terutama Mataram. Dikisahkan, beliau memberikan perlindungan kepada raja yang menjalin perjanjian dengannya. Para raja percaya bahwa dengan restu Nyai Roro Kidul, kerajaan akan makmur dan terhindar dari bencana. Bahkan ada keyakinan bahwa beliau menjadi istri gaib para raja, mendampingi mereka dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Hubungan ini bersifat sakral, bukan sekadar legenda percintaan. Dengan kesaktiannya, beliau menjaga wilayah kerajaan agar tetap aman dari serangan musuh maupun bencana alam. Banyak ritual keraton yang dilakukan untuk menghormati beliau, seperti labuhan di pantai selatan. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruhnya terhadap sejarah dan politik Jawa. Kesaktian yang berhubungan langsung dengan kekuasaan ini membuat beliau dihormati bukan hanya oleh rakyat kecil, tetapi juga oleh para bangsawan.